Bapak Ibu jemaat, sekarang kita akan merenungkan firman Tuhan dari kitab Kejadian pasal 14 ayat 1 sampai ayat 16. Inilah pembacaan firman Tuhan yang nanti akan kita renungkan bersama-sama di dalam ibadah Pelkat ini. Mari kita minta pertolongan Tuhan. Di dalam doa kita berdoa. Kami bersyukur, kami berterima kasih karena Tuhan memampukan kami di sepanjang hari ini. Kami boleh terus merasakan kasih setia Tuhan, bahkan banyak berkat Tuhan anugerahkan bagi kami sehingga kami mampu untuk menjadi anak-anak Tuhan yang memuliakan nama Tuhan di hari ini. Bersama-sama anggota keluarga kami, ibadah ini kami landasi dengan firman Tuhan yang kami baca dan renungkan bersama-sama. Bersabdalah bagi tiap-tiap kami Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita perhatikan Alkitab kita dari kitab Kejadian pasal 14 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Abram mengalahkan raja-raja di timur dan menolong Lot. Pada zaman Amrafel, Raja Sinear, Ariok, Raja Elasar, Kedorlaomer, Raja Elam, dan Tideal, Raja Goyim, terjadilah bahwa raja-raja ini berperang melawan Bera, Raja Sodom, Birsya, Raja Gomora, Shinab, Raja Atma, Shemeber, Raja Zeboim, dan Raja negeri Bela, yakni negeri Soar. Raja-raja yang disebut terakhir ini semuanya bersekutu dan datang ke lembah Sidim, yakni Laut Asin. 12 tahun lamanya mereka takluk kepada Kedorlaomer. Tetapi dalam tahun yang ke-13 mereka memberontak. Dalam tahun yang ke-14 datanglah Kedorlaomer serta raja-raja yang bersama-sama dengan dia. Lalu mereka mengalahkan orang Refaim di Ashiterot Kamaim, orang Zuzim di Ham, orang Emim di Syawe Kiryataim, dan orang Hori di pegunungan mereka yang bernama Seir, sampai ke El Paran di tepi padang gurun. Sesudah itu baliklah mereka dan sampai ke En Mispat, yakni Kades, dan mengalahkan seluruh daerah orang Amalek dan juga orang Amori yang diam di Hazezon Tamar. Lalu keluarlah raja negeri Sodom, raja negeri Gomora, raja negeri Atma, raja negeri Seboim, dan raja negeri Bela, yakni negeri Zoar, dan mengatur barisan perangnya melawan mereka di lembah Sidim. Melawan Kedorlaomer, raja Elam, Tideal, raja Goyim, Amrafel, raja Sinear, dan Ariok, raja Elasar, 4 raja lawan 5. Di lembah Sidim itu, di mana-mana ada sumur aspal. Ketika Raja Sodom dan Raja Gomora melarikan diri, jatuhlah mereka ke dalamnya, dan orang-orang yang masih tinggal hidup melarikan diri ke pegunungan. Segala harta benda Sodom dan Gomora beserta segala bahan makanan dirampas musuh, lalu mereka pergi. Juga Lot, anak saudara Abram, beserta harta bendanya dibawa musuh, lalu mereka pergi. Sebab Lot itu diam di Sodom. Kemudian datanglah seorang pelarian dan menceritakan hal ini kepada Abram, orang Ibrani itu yang tinggal dekat pohon-pohon tarbantin kepunyaan Mamre, orang Amori itu, saudara Eskol dan Aner, yakni teman-teman sekutu Abram. Ketika mendengar bahwa anak saudaranya tertawan, maka dikerahkannyalah orang-orangnya yang terlatih, yakni mereka yang lahir di rumahnya, 318 orang banyaknya, lalu mengejar musuh sampai ke Dan. Dan pada waktu malam berbagilah mereka, ia dan hamba-hambanya itu,
untuk melawan musuh. Mereka mengalahkan dan mengejar musuh sampai ke Hobah di sebelah utara Damsyik. Dibawanyalah kembali segala harta benda itu, juga Lot, anak saudaranya itu, serta harta bendanya dibawanya kembali. Demikian juga perempuan-perempuan dan orang-orangnya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Yesus Kristus. Haleluya. Bapak Ibu jemaat, saat ini saya sengaja mengenakan masker di awal perenungan firman Tuhan dalam video ini. Saya memakai masker tujuannya bukan untuk pamer bahwa saya masih ada di masa pandemik yang menjadi pergumulan satu bangsa. Saya pakai masker bukan untuk memperlihatkan kepada jemaat bahwa kini kita bisa beribadah di dalam gedung gereja, tetapi masker tetap harus dipakai. Saya pakai masker bukan juga sementara mempromosikan kawan yang mungkin sementara menekuni pekerjaan baru, yakni menyediakan masker dengan beragam bentuk dan motif yang baik dipandang mata. Jemaat, saya sengaja memakai masker, tujuan ini hanya satu. Saya mau orang lain tetap selamat. Caranya mudah. Saya menolong banyak orang yang saya jumpai dengan tetap memakai masker, karena saya masih berpotensi sebagai orang tanpa gejala. Bapak Ibu, bagaimana cara kita sebagai kaum perempuan dan kaum bapak? Masihkah kita setia di dalam hal-hal kecil dengan menolong orang lain, yang sebenarnya ketika kita lakukan tindakan menolong orang lain itu kita sementara menolong diri kita sendiri? Saya mengajak setiap kaum bapak dan kaum perempuan hari ini melalui perenungan firman Tuhan dari kitab Kejadian 14 ayat 1 sampai 14. Ayat 1 sampai ayat 16. Kita diajak untuk kembali belajar menjadi pribadi yang peduli kepada sesamanya. Dan kita belajar dari Abraham sebagai bapak orang percaya. Saya mengajak kita sekalian untuk melihat bagaimana perjalanan keluarga dari Abraham. Kita mulai dari seorang pria bernama Terah. Pasal 11 ayat 31 tertulis, lalu Terah membawa Abram dan Lot cucunya beserta Sarai menantunya. Ia berangkat dari Ur Kasdim untuk pergi ke tanah Kanaan. Lalu mereka sampailah di Haran. Keluarga Terah menetap di Haran, bahkan Terah juga menutup usia di Haran. Lalu anak dari Terah, yakni Abram, yang menjalani kehidupan bersama istri dan keponakannya Lot di Haran, pada akhirnya dipanggil oleh Allah. Seperti pada pasal 12 ayat 1, Tuhan berfirman kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Jemaat Tuhan, pada ayat 4 pasal 12 dikatakan bahwa Abram mengikuti apa yang Allah sampaikan kepadanya. Ia pergi dan Lot juga ikut bersama-sama dengannya. Nah, dari Haran, Abram menuju tanah Kanaan. Dan di sana Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman bahwa Allah akan memberikan tanah di mana ia pijaki saat itu kepada keturunannya. Maka di sana Abram mendirikan mezbah bagi Tuhan. Abram terus berjalan sampai ke tanah Negeb. Dan di sana terjadi kelaparan sehingga Abram bersama keluarga besarnya menuju ke tanah Mesir, dan di sana mereka tinggal sebagai orang asing. Kemudian di tanah Mesir,
Abram ini mendapat tantangan, namun juga ia melihat kasih Tuhan yang senantiasa memelihara kehidupannya bersama semua orang yang bersama-sama dengannya. Jemaat Tuhan, pada pasal 13 ayat 1 sampai ayat 18, di sana kita akan mendapat informasi bahwa terjadi perkelahian antara gembalanya Abram dengan gembalanya Lot. Mereka masing-masing memiliki harta yang cukup banyak, sehingga untuk satu wilayah itu memang tidak akan cukup untuk satu rombongan yang besar ini. Untuk mengantisipasi hal-hal yang di kemudian hari mungkin akan lebih parah kalau dibiarkan, maka Abram menyampaikan secara langsung kepada Lot, "Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri." Dan dalam pasal 13 disampaikan bahwa Lot memilih lembah Yordan untuk dirinya dan segala kepunyaannya. Wilayah yang begitu subur sehingga mampu memenuhi kebutuhan mereka. Jemaat Tuhan, di bagian ini Abraham dan Lot sudah tidak lagi bersama-sama. Kehidupan mereka jalani sesuai tatanan yang ada dalam keluarga masing-masing. Nah, di kemudian hari, yakni pada pasal 14 yang kita baca dan renungkan bersama-sama, Lot yang telah terpisah dengan Abraham mendapat tantangan ketika beberapa raja-raja di wilayah Mesopotamia itu tidak lagi bersekutu. Ketika beberapa raja ini memilih untuk memberontak terhadap seorang raja dari Elam yang bernama Kedorlaomer. Raja-raja yang memberontak kepada Kedorlaomer diantaranya adalah Raja Sodom dan Raja Gomora. Kekalahan yang dialami oleh Raja Sodom dan Raja Gomora ini membuat Lot pada akhirnya ikut mengalami penderitaan karena ia dan segala harta bendanya dibawa oleh musuh. Karena pada waktu itu ia menetap di sana. Seorang pelarian pada ayat 13 dikatakan menyampaikan apa yang menimpa Lot kepada Abram. Dan di ayat 14 yang kita baca, itu menjadi wujud respon Abram atas informasi yang ia terima. Dikatakan Abram membawa 318 orang untuk mengejar musuh. Kemudian musuh-musuh itu berhasil dikalahkan sehingga Lot bersama semua harta bendanya itu berhasil terselamatkan melalui Abram. Nah, jemaat Tuhan, tindakan Abram menolong Lot itu adalah bukan saja didasari karena Lot anak dari saudaranya Haran, tetapi apa yang Abram lakukan itu adalah wujud nyata dari seseorang yang telah merespon panggilan dari Tuhan. Maka Abram melakukan sesuatu yang pada akhirnya mendatangkan damai sejahtera kepada Lot melalui sikap tolong-menolong yang ia sementara kerjakan. Saat ini Bapak Ibu, posisi kita adalah juga sebagai orang-orang percaya yang telah dipanggil keluar dari kegelapan menuju kepada terang kehidupan, yakni Yesus Kristus. Ia yang telah memanggil setiap orang percaya, mari imani, ia juga menghadirkan rasa kepedulian dalam hati setiap kita. Hanya saja sampai detik ini masih banyak orang percaya yang enggan mewujud nyatakan kepedulian itu dalam ibadah aktual yang dikerjakan dalam dunia. Masih ada saja suami, istri, dan anak yang tidak mau peduli dengan hati atau dengan perasaan orang-orang yang seharusnya mereka kasihi, dengan terus bersikap bahkan bertindak yang tidak benar, sehingga pada akhirnya mengalami kesulitan untuk menolong diri sendiri agar kembali menjadi pribadi yang baik dalam rumah tangga. Jemaat Tuhan, setelah pandemik ini berakhir atau masa-masa menuju pemulihan setelah pandemik ini,
Apakah kita masih tetap hadir sebagai pribadi yang mau menolong bumi tempat kita hidup untuk tetap mengalami damai sejahtera dari perilaku kita yang terus menjaga kebersihan lingkungan dan sikap kita terhadap sesama ciptaan Allah dalam dunia ini. Nah, melalui ibadah Pelkat di minggu ini, kita semua diajak untuk merenungkan beberapa hal. Yang pertama, jemaat Tuhan, sadarilah siapa kita di dalam dunia ini. Kita adalah milik Allah. Kita sudah memperoleh keselamatan. Maka menjadi tanggung jawab kita untuk menampilkan citra Allah di dalam diri dan kehidupan kita dengan sikap tolong-menolong. Tolonglah warga jemaat yang lain agar tetap sehat dengan cara kita mematuhi protokol kesehatan yang wajib kita kerjakan selama di masa ini. Kita sudah bisa kembali diizinkan beribadah di gedung gereja. Tolonglah hadir jadi jemaat yang mau melihat kehidupan persekutuan yang seharusnya beragam di dalam satu jemaat dengan bersedia melibatkan diri dalam pelayanan, bersedia melibatkan diri sebagai pelayan anak dan teruna, bersedia melibatkan diri hadir jadi pengurus Pelkat PA, PT, GP, PKP, PKB, PKLU. Bapak Ibu di rumah punya anak-anak, mari arahkan mereka untuk ke situ. Menjadi bagian juga dalam panitia-panitia yang ada di jemaat. Dan ini bagi kita para presbiter, ketika kita sudah terpilih sebagai presbiter, maka rajin-rajinlah bertugas. Rajin-rajin bertugas sehingga kasih Allah itu senantiasa nyata di dalam kehidupan berjemaat melalui pelayanan dan kehidupan kita. Itu yang pertama yang patut kita renungkan. Nah, hal kedua yang harus kita renungkan, Bapak Ibu, Abram mampu mengalahkan raja-raja dari bangsa asing karena Allah melihat motivasi dari sikap Abraham yang hendak menolong Lot. Motivasi itu menjadi penting ketika kita menjalani kehidupan saat ini dengan beragam hal yang kita rencanakan. Termasuk ketika kita berencana untuk menjadi pelaku dari firman Tuhan. Motivasi apa yang mendasari keinginan tersebut? Apakah motivasinya berkenan di hadapan Tuhan atau sebaliknya? Nah, menolong sesama itu bukanlah tindakan yang sulit untuk dikerjakan kalau motivasinya benar. Sekalipun Lot dikatakan telah memilih jalannya sendiri, tetapi Abraham masih melihat ada satu tanggung jawab besar ketika Lot menghadapi pergumulan yang Tuhan masih percayakan kepada dirinya sebagai bagian dari keluarga Lot. Nah, tanggung jawab yang didasari oleh kasih kepada Allah, itulah yang menjadi dasar sehingga dalam pengajaran yang dilakukan Abram mengalami kemenangan. Banyak orang menolong dirinya. Karena apa? Karena Allah menggerakkan bukan hanya Abram, tetapi tiap orang dipakainya untuk menolong Abram. Nah, sebagai kaum perempuan dan kaum bapak, tantangan kita beragam. Yang sementara kita hadapi ini masing-masing tantangannya berbeda. Nah, semua tantangan itu akan mampu kita hadapi ketika motivasi kita saat meminta pertolongan kepada Allah itu benar. Setiap orang akan dipakai oleh Allah untuk menolong kita yang dalam pergumulan kalau motivasi kita ketika meminta pertolongan benar di hadapan Allah. Nah, Bapak Ibu,
Saya mengajak Bapak Ibu untuk mari terus bergumul bersama-sama dengan Allah. Dan ketika kita bergumul bersama-sama dengan Allah, jangan pernah menginginkan kehendak kita yang jadi, sehingga motivasi kita benar ketika kita meminta pertolongan kepada Allah. Saat ini mari persiapkan diri bahkan seluruh keluarga untuk melakukan banyak hal yang mendatangkan kemuliaan bagi nama Allah. Jangan lupa, motivasi kita di hadapan Allah itu juga menjadi kunci atas jawaban yang kita nanti-nantikan di tiap pergumulan kehidupan dalam dunia ini sebagai orang percaya. Tuhan memberkati semua jemaat Immanuel Tarakan, dan kiranya firman ini menguatkan langkah perjalanan kehidupan kita sebagai orang percaya. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Saya mengajak Bapak Ibu bersama-sama kita naikkan doa syukur kepada Allah. Kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur, kami berterima kasih karena ibadah ini boleh kami laksanakan dan kami boleh mendengarkan, kami boleh membaca, serta kami diberi kesempatan untuk merenungkan firman-Mu di dalam ibadah ini. Tolong mampukan kami sebagai kaum perempuan, bahkan juga sebagai kaum bapak dalam rumah tangga kami, rumah tangga yang Tuhan anugerahkan bagi kami, di mana kami boleh hadir jadi imam, jadi istri yang setia, jadi suami istri yang memuliakan nama Tuhan, jadi orang tua yang boleh diteladani oleh anak-anak. Ketika kami tetap bertahan dalam kedagingan kami tidak akan mampu menolong setiap orang. Padahal Tuhan menghadirkan kami dalam dunia ini untuk menolong setiap orang. Menolong setiap orang untuk melihat kasih Tuhan, melihat pribadi Tuhan Yesus dalam pribadi kami. Tetapi kedagingan menutupi kami, menghambat kami untuk dapat menjadi pelaku firman Tuhan yang hidup. Bahkan seringkali kedagingan yang menguasai kami itu membuat kami meminta banyak hal, tetapi motivasi kami tidak benar di hadapan-Mu. Ampuni kami Tuhan Yesus, tolong ampuni kami, sehingga kami boleh dimampukan untuk dapat melihat kasih Tuhan dan tahu bagaimana cara menolong orang lain. Pertama-tama untuk melihat pribadi-Mu di dalam pribadi kami. Hamba berdoa untuk setiap kaum bapak, Tuhan memberkati kehidupan mereka. Tuhan memberkati apa yang mereka kerjakan. Tuhan memberkati mereka ketika mereka terus berjuang hadir sebagai imam dalam rumah tangga yang memuliakan nama Tuhan. Kalau mereka mendapat kendala dalam pekerjaan, ajar kami sebagai kaum bapak untuk melihat bahwa tetap ada pertolongan Tuhan di tiap-tiap pergumulan itu. Dan ketika Tuhan izinkan kami bergumul, kehidupan beriman kami sementara dibentuk agar selalu kuat dan bertahan di dalam pengasihan Tuhan Yesus. Hamba berdoa untuk setiap kaum perempuan dalam jemaat ini. Kami yang hadir sebagai istri, sebagai ibu, bahkan sebagai pekerja. Tuhan mampukan kami, terutama ketika status kami saat ini adalah seorang janda. Kami boleh tetap menolong banyak orang melalui kehidupan yang Tuhan perkenankan bagi kami. Kami tetap dapat melihat kasih Tuhan melalui setiap hal yang Tuhan izinkan untuk kami alami. Mampukan kami untuk hadir jadi istri yang cakap, ibu yang terus mengasihi, pekerja yang dengan tekun mengerjakan banyak hal tanpa mengesampingkan tugas tanggung jawab kami dalam rumah tangga. Bahkan sekalipun status kami saat ini janda, tetapi kami tetap dapat memuliakan nama Tuhan melalui setiap hal yang kami kerjakan. Terima kasih untuk setiap tantangan yang Tuhan izinkan untuk kami hadapi sebagai kaum perempuan, baik dalam rumah tangga, pekerjaan, bahkan dalam lingkungan masyarakat. Kami percaya, kami mengimani bahwa ada Tuhan Yesus yang akan senantiasa menghibur hati kami ketika kami sementara bergumul. Hamba berdoa bagi semua pengurus di Pelkat, PKP, dan PKB. Terima kasih untuk masa-masa kerja layan yang Tuhan percayakan untuk kami kerjakan. Dan kami bersyukur karena sekalipun pandemik ini kami alami, tetapi kasih Tuhan senantiasa nyata sehingga kami dimampukan untuk terus melaksanakan ibadah sekalipun dari dalam rumah kami.
Kami bersyukur karena peribadahan kini mulai kembali berjalan seperti sedia kala sebelum pandemi kini hadir. Dan kiranya ketekunan kami sebagai kaum perempuan dan kaum bapak tetap Tuhan dapati, sehingga apa yang kami kerjakan di saat ini maupun di hari-hari ke depan itu semua tetap memuliakan nama Tuhan. Tolong berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan yang saat ini boleh bersama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui perenungan yang ditampilkan melalui video. Hamba percaya tidak ada batasan atas karya Allah yang senantiasa nyata. Bagi setiap kami yang bergumul atas setiap tantangan yang Tuhan izinkan, kami mau mengimani kasih Tuhan sampai kepada kami melalui firman yang kami baca dan renungkan bersama-sama di dalam ibadah Pelkat di minggu ini. Terima kasih banyak Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa sebagai orang tua untuk anak-anak kami yang sementara melaksanakan ibadah di gedung gereja. Tuhan mampukan anak-anak kami untuk tetap memakai hikmat sehingga dapat bijaksana ketika hadir dalam peribadahan di gedung gereja. Tuhan mampukan anak-anak kami untuk menjalani masa muda dengan banyak harapan dan perencanaan di dalamnya. Tuhan berkati cita-cita, bahkan percintaan anak-anak muda kami, anak-anak teruna kami, anak-anak kami yang masih balita. Tuhan berkati. Kiranya anak-anak kami dalam rumah tangga kami itu boleh terus Tuhan pakai sehingga memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa syukur yang juga boleh kami naikkan ketika Tuhan sudah boleh memberkati seluruh pasien COVID-19 yang beberapa bulan kemarin harus bergumul di kamar isolasi. Terima kasih karena saat ini rumah sakit boleh dalam keadaan yang baik, tidak ada lagi pasien. Itu bukti dari kasih setia Tuhan yang Tuhan selalu nyatakan bagi kami. Terima kasih untuk setiap tenaga medis yang sudah berjuang sampai di hari ini. Kami percaya bahwa hanya kasih Tuhanlah yang memampukan semua tenaga medis kami untuk mengerjakan tanggung jawab mereka. Dan motivasi yang Tuhan dapati dalam pelayanan yang mereka kerjakan adalah benar sehingga Tuhan menolong semua tenaga medis kami. Kami berdoa untuk setiap keluarga yang kemarin bergumul. Kiranya mereka dapat kembali menolong setiap orang di sekitar mereka sekalipun tantangan sudah mereka hadapi di beberapa pekan kemarin. Tapi kami mau mengimani bahwa kasih Tuhanlah yang memampukan kami untuk dapat menunjukkan sikap yang baik bahkan terhadap orang-orang yang membuat kami tidak merasakan damai sejahtera selama keluarga kami bergumul di kamar isolasi. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Ini doa syukur dalam syafaat yang boleh kami naikkan, kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah